Saya akan bersilaturahim kepada ibu guru kita sewaktu beliau masih ngajar di SMP Negeri 5 Surabaya. Ini saya akan rumahnya beliau ini dekat masjid ini persis ini. Jadi tepatnya di jalan Kedurus apa Kedurus ini kita lihat ini. Jadi ini masjid Al-Amal. Nah, ini jadi persis rumahnya Bu Wiwi ada di tikungan atau di pojokan. Ini kita lihat. Kita akan masuk. Nah, ini rumah beliau ini. Ya Allah, ini. Alhamdulillah ini juga asri ini. Nah, ini alhamdulillah ini sudah ibu guru saya sudah menunggu ini. Ya Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, mari monggo Mas Heru, monggo. Sehat Bu. Ya ini guru kita ini. Kita akan ngomong-ngomong sebentar masa lalu beliau yang pernah ngajar di SMP Negeri 5. Mungkin ada bu-bu pernah ngajar di mana, mungkin bisa juga ibu bisa nambahi gitu Bu. Iya. Ini ruangan beliau untuk menerima tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heru yang telah menyempatkan datang ke rumah saya untuk sharing, untuk saling tukar informasi. Saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih untuk diberikan kesempatan seperti ini. Semoga apa yang saya bicarakan dengan Mas Heru nanti panjenengan tanggapi. Kalau memang kurang berkenan, nanti silahkan untuk di komen ya. Sehingga saya juga bukan orang yang sempurna, saya juga banyak salah. Juga tak lupa salawat dan salam kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menuntun kita sampai saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan ini nanti bermanfaat bagi panjenengan semuanya yang mendengarkan, yang melihat nanti, dan juga berguna bagi diri saya sendiri. Karena pada saat ini saya masih belajar dan belajar, terutama belajar tentang agama. Saya sangat-sangat kurang pelajaran agama, sehingga saya kadang-kadang sharing sama Mas Heru yang saat ini sering untuk meliput kegiatan-kegiatan agama di Masjid Al-Amal mepet dengan rumah saya. Terima kasih, saya mau sharing apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan nanti bukan hanya ini, nanti kalau panjenengan komen untuk berikutnya saya akan membuat seperti ini lagi. Oh, berlanjut. Ya, insya Allah itu Mas Heri. Terima kasih ya. Saya sekarang mau sharing atau mengeluarkan apa yang saya inginkan, saya maui. Kemudian nanti silahkan untuk balas komen. Terima kasih ya. Sekarang saya mulai. Saya mau titip wajah dulu. Ini muridnya Bu Wiwi. Terima kasih sama Mas Heru yang telah membuat konten ya seperti ini ya. Mudah-mudahan yang lain nanti juga bisa ya seperti ini. Boleh kok datang di rumah. Terima kasih. Nah ini nanti untuk permulaan ya. Alhamdulillah, saya mau ngomong-ngomong sebentar ini dengan Bu Wiwi ini.
Widi apa? Widoningsih. Widoningsih nih. Beliau waktu itu ngajar di SMP Negeri 5 Jalan Raja Wali Surabaya. Mungkin pengalaman-pengalaman beliau bisa ditularkan kepada muridnya mungkin. Atau apa yang bisa untuk memotivasi terutama khususnya murid-muridnya. Gimana Ibu? Nih. Terima kasih Mas Heru, terima kasih kehadirannya ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya yang melihat nanti video ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Karena kesempatan ini membuat saya senang dan bangga. Siapa tahu dengan adanya ini nanti ada yang melihat murid-murid saya yang ada di SMP 5, di SMP 16, di SMP 40, di SMP 9, di SMP 15. Berapa SMP itu? 5 Bu? Ya, saya pensiunnya di SMP 15. Oh, SMP 15 pensiun. Saya memang pada waktu itu lulus dari UNESA, dulu kan IKIP namanya. Lulus dari IKIP, terus ngelamar di SMP. Lah, yang menerima itu SMP 5. Padahal rumah saya waktu itu di Ngagel, saya ikut kakak di Ngagel. Jauh naik bis kota. Berarti gini Bu ya, siapa sebentar yang mengajar pertama kali itu di SMP 5 Bu? SMP 5 itu sebagai GTT, guru tidak tetap. Iya kan, waktu itu saya ingat gurunya Ibu kan masih gelar BA nggih, sarjana muda nggih. Saya ingat. Oh. Soalnya waktu itu S1 belum ada. Belum ada nggih. Ya, terus tahun 77 saya ngelamar, waktu itu kepala sekolahnya Bapak Adi Kunarso. Nggih, masih ingat Adi Kunarso nggih. Almarhum. Udah malam nggih. Sudah. Alhamdulillah dia baik sekali sama saya. Sehingga saya diterima di sana, mulai ngajar di sana. Bagaimana pahit getirnya seorang guru pemula ya. Seorang guru pemula. Ya Allah ya Rabbi. Yang pengalaman-pengalaman itu tentunya belum banyak, sehingga saya berusaha tanya pada guru-guru senior. Di sana kan ada Butin Sumara. Ya, guru ekonomi itu, bukan? Guru sejarah juga. Tata buka ya? Guru sejarah juga. Terus Bu Subandia. Bu Subandia, ekonomi ya? Bu Subandia ya sejarah juga. Ya, terus juga dari Pak Adi Kunarso, senior-senior seperti Bu Bianto, guru bahasa Inggris, Pak C, Pak Elis. Saya sangat-sangat berhutang rasanya karena belajar pada beliau-beliau yang senior itu. Karena waktu itu memang saya baru masuk ya, tapi tentunya masih imut gitu ya. Masih imut gitu. Jadi kenangan-kenangan yang tidak saya lupakan karena guru baru disuruh ngajar apa saja. Waktu itu disuruh ngajar ngetik. Dulu kan belum ada komputer. Oh ya, ngetik. Ngajar ngetik. Kalau ngetik saya di rumah sudah biasa ngetik gitu ya. Terus yang paling saya ingat itu ngajar masak. Saya kan nggak pernah bisa masak. Waduh. Pokoknya hancur pokoknya. Saya nggak pernah. Walaupun saya di rumah sudah belajar, tapi dalam prakteknya ya seperti itulah. Itulah kenang-kenangan manis bagaimana anak-anak SMP 5 pada waktu itu baik-baik, nggak seperti anak-anak sekarang. Kira-kira berapa tahun Bu? Aku lupa Bu Saya 77 sampai 84. 7 tahun gitu. Ya sekitar itulah. Sampai diangkat pegawai negeri. Oh gitu. Pegawai negerinya waktu itu saya tahun 79. Ya, berarti ikut pengangkatannya ujian. waktu jenengan masih di SMP Negeri 5 5. Gitu. Jadi ikut ujian, pokoknya itulah. Ya memang orang kalau mau sukses, mau berhasil, itu harus kerja keras dan juga jangan lupa untuk berdoa. Gitu loh.
apapun yang kita hadapi, kita harus ikhlas. Yang tadi saya katakan pada Mas Heru bahwa dengan adanya ikhlas itu kita harus sabar. Semua menghadapi masalah-masalah itu harus sabar. Bagaimana cara ngajar, bagaimana cara menilai. Setelah itu saya suruh ngajar kesenian. Allahu Akbar. Iya, ini kesenian. Saya potong benar. Yang saya kesan ini jenengan waktu ngajar kesenian, saya masih ingat betul Bu. Disuruh bikin nyanyi ya, kebetulan saya nulis Jembatan Merah ini sama yang ini. Jadi ya ini saya juga curahkan kepada teman-teman mungkin nih. Saya bikin karton, beli karton Manila, saya gambari jembatan, terus jembatan langsung dengan kata-katanya. Sampai sekarang belum. Itulah saya memang mengajarkan pada waktu itu lagu-lagu itu tidak sembarang lagu gitu loh. Selain lagu wajib, juga lagu-lagu perjuangan seperti Maju Terus Pantang Mundur, Senja di Kaimana, Senja di Kaimana itu perjuangan di Irian Barat waktu itu. Irian Barat yang sekarang jadi Irian Jaya. Irian Jaya itu. Ya, jadi ngajarnya itu bukan ngawur lagu-lagu ini. Gitu ya. Saya juga berjuang untuk belajar bagaimana mempelajari not balok. Nah, sekarang masa ada yang seperti itu. Saya belajar betul apa kunci G, kunci F. Aduh. Apakah Ibu waktu itu belajar kunci-kunci musik itu les atau otodidak bagaimana Bu? Nah, saya selain belajar sendiri juga pernah belajar di Bapak yang mengarang buku kesenian itu, guru SMP 6. Pak Effendi itu. Ya. Itu saya belajar ke rumahnya, malah diantar suami itu. Belajar di rumahnya sedikit demi sedikit, saya sambil belajar sendiri. Ya alhamdulillah saya bisa menularkan ilmu kepada anak-anak gitu loh. Setelah mengajar kesenian, ya asik juga gitu loh. Gambar waktu itu kan belum ada spidol, ya pakai kapur toh. Nggih, kapur tulis. Ya. Sampai ya Allah, baju-baju kena kapur. Itu pakai penggaris panjang membuat tempat not-not. Oh iya, pakai apa jenis nada-nada dia. Ya, jadi itulah perjuangan bahwa seseorang itu jangan pernah lelah untuk belajar gitu loh. Karena belajar itu nanti selain untuk dirinya sendiri terutamanya, itu juga nanti yang ditularkan kepada orang lain, itu insya Allah akan mendapatkan pahala juga gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi apa yang saya pelajari di SMP 5 itu sangat-sangat niat yang baik bagi saya. Saya harus bisa, saya harus maju, saya harus pokoknya dengan semangat itu akhirnya saya bisa untuk menguasai lagu-lagu itu. Malah seneng anak-anak kalau saya ya termasuk Jembatan Merah, Maju Terus Pantang Mundur itu ya. Ya terus pokoknya banyak lagu-lagu perjuangan itu dan lagu-lagu wajib. Kalau dibanding sekarang anak-anak enggak tahu lagu-lagu itu. Lagu-lagu itu enggak ada yang tahu sekarang. Lagu-lagu yang sekarang itu Zura, terus lagunya Ariel, iya toh, lagunya Dewi Persik, lagu aduh anak-anak sekarang anak kecil-kecil menyanyikan lagu itu sangat-sangat disayangkan. Ya baik, meniru lagu-lagunya orang dewasa baik, tapi jangan sampai melupakan lagu-lagu yang memang harus dibanggakan oleh orang-orang Indonesia sebagai lagu perjuangan gitu loh. Kemudian dari SMP 5 ya lumayan sampai diangkat. Teman-teman di sana ya baik sama saya, membantu saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah banyak meninggalkan kita ya, teman-teman di SMP 5 itu.
anaknya itu besar-besar. Saya dulu kan kecil. Iya, Saya kadang-kadang kalau ngomong-ngomong sama anak-anak itu sampai dangak. Iya, anak-anaknya besar-besar. Saya masih ingat, Bu, jenengan masih kecil, terus pakai kacamata, rambutnya agak keriting. Nah, itulah. Itu ya mudah-mudahan anak-anak ingat sama saya gitu aja Mas Heru. Sebab saya juga menyayangi anak-anak, juga apa ya, membuat anak-anak itu biar tergugah mencintai tanah air gitu loh. Dan saya bangga kepada anak-anak dulu itu apa ya, sopan terhadap guru gitu loh, dan menghargai kepada guru. Mungkin Mas Heru sendiri kan mengalami untuk menghargai guru, sopan kepada guru. Tidak ada anak-anak yang sekarang sampai menempelin guru itu tidak ada gitu loh. Lah iya, saya dulu pernah dicubit sama aku. Lah itu kenang-kenang, tapi kan ya namanya kita nuntut ilmu ya, apapun ya resikonya. Soalnya gini loh, seorang guru itu tidak mungkin tiba-tiba masuk kelas marah-marah menempeleng anak, itu tidak mungkin. Kecuali ada kesalahan gitu loh. Lah kadang-kadang anak-anak sekarang itu kan tidak apa ya, tidak merasa salah. Sehingga kalau dijewer, kalau dipukul pakai apa buku, itu orang tuanya protes sampai guru dipenjarakan. Aduh, sangat-sangat miris. Saya melihatnya seperti itu. Waktu saya kecil diajari guru waktu SD itu dipukul itu pakai rotan itu loh. Pakai rotan itu ya. Alhamdulillah saya tidak pernah kena. Soalnya kan saya insya Allah tidak seperti itu gitu loh. Jadi kalau melihat itu, tapi orang tuanya itu malah seneng. Senengnya bahwa anakku biar sadar dengan kesalahannya gitu loh. Tidak ada orang tua protes, malah kalau dia ngomong pada orang tuanya malah dimarahi. Kamu mesti salah, nggak mungkin gurumu mukul kalau kamu nggak salah. Nah itu loh, itu yang harus dipahami oleh para wali siswa, wali muridnya. Harus jangan langsung tiba-tiba anaknya ngomong begitu langsung labrak sekolah. Bawa apa, pisau atau bawa apa, itu sangat-sangat disayangkan. Soalnya pernah saya seperti itu tuh pernah. Benar begitu. Ya dalam artian begini, itu anaknya Bri waktu itu. Terus akhirnya menemui saya di rumah waktu itu, langsung menemui saya di rumah. Ternyata anaknya itu bandel, ya. Dibilangi gini. Tapi kalau di rumah itu mesti ngomong gini. Katanya Bu Wiwi begini, katanya Bu Wiwi begini gitu loh. Nah, terus orangnya gini, kenapa Bu gini, kok bandel sama saya? Terus saya bilang gini, Bapak itu seorang militer, saya tahu. Mungkin pangkatnya jenengan tinggi daripada saya, enggak punya pangkat kayak gitu. Tapi gini loh Pak, mengajar anak itu harus dibedakan. Bapak mengajar militer boleh seperti itu, tapi mengajar anak jangan seperti itu. Dekati anak itu, dekati anak itu sedikit demi sedikit, sehingga nanti Bapak insya Allah tahu atau pirsa maksudnya putranya panjenengan itu seperti ini. Ya saya bilang gitu. Jangan langsung main pukul, main apa marah, bentak-bentak, jangan seperti itu gitu loh. Jadi memang unik ya, mempelajari sifat karakter anak itu sangat-sangat unik. Sehingga ya mohon maaf, saya tidak menggurui wali murid, saya tidak menggurui mungkin murid-murid saya kan sekarang juga sudah ada yang jadi nenek, sudah ada jadi bapak ibu. Lah itu loh. Itu harus di apa ya? Harus dipelajari betul-betul. Jangan sampai
anak seperti ini harus dipukul, anak seperti ini harus ini. Diselidiki dulu kenapa gitu. Kenapa? Sebab saya sendiri belajar seperti itu karena saya ingat ada murid waktu itu masuk siang selalu terlambat. Semua guru mesti marah. Semua guru nggak usah ke pelajaran, kamu di luar dan sebagainya. Nah, waktu saya anak ini kok terlambat terus ya waktu jam saya. Tapi saya tidak pernah marah sama dia. Tapi saya panggil, saya dekati. Kenapa nak kamu kok selalu terlambat? Dia diem, saya kasihan. Kamu tadi belum mandi ya? Saya bilang gitu. Iya Bu, kenapa? Terus dia berani cerita pada saya. Saya dengarkan aja. Karena saya itu ya Bu ya, dari keluarga sayalah yang cari nafkah katanya gitu. Bapaknya sudah tidak ada. Saya kerja di bengkel. Nah, kalau saya memperbaiki motor, ya, kalau motornya belum jadi, oleh bos saya nggak boleh meninggalkan, gitu loh, sampai jadi. Nah, saya kan harus masuk sekolah, gitu loh, sehingga mohon maaf Bu, saya selalu terlambat. Tangannya kotor, penuh poli. Ya segini, kamu cuci dulu ya tangannya ya. Setelah nanti ya basuh mukamu biar bersih. Surian, sisir, nanti pinjam rumahnya pesuruh dulu kan di belakang itu ya. Pinjam suri terus baru masuk. Ya Bu. Akhirnya itulah bahwa anak-anak itu unik kenapa seperti itu. Tapi kalau dibanding dengan anak-anak sekarang, saya sudah mungkin saya juga bingung untuk menghadapi anak-anak sekarang itu. Apa permasalahannya? Itu sangat-sangat kompleks sekali kalau anak-anak sekarang itu. Selain dari rumah sendiri, kemudian dari luar, kemudian dari HP, kemudian dari TV, itu akan mempengaruhi anak gitu loh. Lah, apalagi ya mohon maaf ya. Sekarang kalau saya baca-baca itu di WA atau di apa itu, kadang-kadang orang tua, seorang ibu atau mama atau mami atau umi gitu, dia HP-an terus gitu loh. HP-an terus. Sehingga kalau, "Mah, ini ada pertanyaan aku ajarono gitu." Sinau dhewe. Lah itu loh, belajar sendiri. Asik main HP. Lah kalau orang tuanya seperti itu, terus anak mau cari apa ya? Cari bantuan kepada siapa? Nah, bantuan di luar, padahal di luar itu seperti itu keadaannya. Nah, itulah bahwa ya sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak menggurui untuk para orang tua, tidak. Cuma saya pengalaman yang saya ketahui, saya himpun dari pengetahuan-pengetahuan waktu saya mengajar. Saya kumpulkan, saya pelajari kenapa seperti ini, sehingga saya tidak akan menghukum anak langsung kalau tidak tahu sebabnya. Nah, itu memang sangat sulit, dibutuhkan keikhlasan, dibutuhkan kesabaran, gitu loh. Nah, saya sendiri mendidik anak saya, walaupun cuma satu-satunya ya, mendidik anak saya yang seperti itu. Jadi waktu itu harus di-manage baik-baik. Jam sekian ada apa, jam sekian apa. Jadi sudah rutinitas seperti itu. Kalau itu diterapkan oleh wali murid, orang tua, insya Allah tidak akan terjadi kenakalan anak. Karena sudah diprogram jamnya itu, waktu ini belajar, waktu ini tidur siang, waktu ini makan, tidur ini sholat, tidur ini, insya Allah tidak ada kesulitan sebetulnya kalau orang tua ikut mendidik anak.
Soalnya pendidikan itu jangan dipasrahkan guru aja. Oh gitu Bengki. Jadi Ya semua iyalah. jadi semua terlibat Bengki. Ya iyalah, orang tua itu. Enggak gini Bu, kadang-kadang orang kan apa pasrah bongkokan wis tak kena guru sekolah nih nggak boleh. Guru pertama itu di rumah. Oh gitu nggih. Ya iya. Di rumah itu kalau diajarin sopan santun dan sebagainya, insya Allah di sekolah juga seperti itu. Nah, itu akan membawa dampak untuk anak-anak belajar dengan tenang, anak-anak belajar dengan nyaman gitu. Itu dari ibu, dari orang tua di rumah. Lah, sekarang tuh kadang-kadang mamanya pergi, papanya pergi. Dia bangun tidur aja kadang kesiangan, sehingga dia terlambat. Iya kan? Iya. Terus akhirnya dia karena terlambat marah-marah si anak ini. Nah, itulah sehingga apa ya akan membuat anak tidak nyaman sehingga cari pergaulan di luar. Ya seperti itu. Gitu loh. Jadi jangan dipasrahkan apa tadi bongkoan. Ya enggak boleh. Yang beredar di itu Mas Heri bahwa pendidikan itu dimulai dari anak sehingga kalau nggak salah ada bahasa ibu. Nah, itu kan di rumah, bukan di sekolah. Bahasa ibu itu lah. Sopan santun itu juga diajari dari rumah. Gitu loh. Ayo makan duduk yang baik. Itu di sekolah enggak ada pelajaran seperti itu. Kalau lewat di di depan orang tua harus agak nunduk, mohon permisi. Kalau nuwun. Lah di sekolah enggak ada seperti itu. Kalau dulu ada waktu saya sekolah itu ada pelajaran tentang sopan santun itu. Gurunya sangat-sangat telaten gitu. Kalau sekarang enggak ada. Dan saya sangat miris dengan yang kurikulum sekarang itu. Aduh, ada yang ya memang bagus, kurikulumnya bagus kalau dilaksanakan betul-betul itu ya. Tapi ya itulah ada tapinya, harus melihat situasi dan kondisi bagaimana Indonesia itu antara kota dengan desa itu berlainan. Padahal semuanya harus pakai ini. Nah itu ya mohon maaf saya itu orang yang nggak ngerti tentang kurikulum ya. Tapi ya jenengan sampai pendidik jadi ya itu dulu kurikulum waktu saya ngajar nggak seperti itu gitu loh. Lah betul bahwa saya ingat Bung Karno jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Lah anak-anak sekarang itu tahu tak sejarah Indonesia. Bagaimana perjuangan para pemuda, para ulama, ya tokoh-tokoh agama itu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Gitu loh. Masa ngerti mana Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, Imam Bonjol, Patimura, lah terus Ngurah Rai, itu anak-anak nggak ngerti gitu loh. Sekarang itu sampai siapa Kartini, gitu aja ada yang nggak bisa. Ya memang ada yang bisa, tapi nggak semuanya bisa. Karena apa? Waktu itu diajarin perjuangan bangsa mulai penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, ya. Kemudian merebut kemerdekaan, itu di sekolah diajari waktu itu. Sekarang nggak ada seperti itu. Ada cuma pokoknya yang penting-penting itu. Iya, penting-penting. Kayak mungkin Mas Heru masih mengalami nggak PSBB itu, pendidikan sejarah bangsa itu. PSBB. Ya. Nah, itu kan diulas bagaimana Ngurah Rai berjuang sampai titik darah penghabisan. Anak-anak ngerti titik darah penghabisan? Nggak ngerti. Gitu loh. Diponegoro bagaimana 1925 sampai 30 perjuangannya seperti itu. Akhirnya ditangkap oleh Belanda. Itu apa? Ya gara-gara orang Indonesia memberitahu, oh di sana. Lah, itu sebetulnya ya pemikiran yang itu sampai sekarang itu ada. Gitu loh. Jadi
kadang-kadang menguntungkan diri sendiri, kasih duit, tapi itu merugikan orang banyak. Itu banyak. Nah murid saya kok jangan sampai seperti itu. Ya Allah ya Robbi. Sampai saya pensiun tahun 2014 itu saya pensiun itu. Jadi, jangan sampai. Kira-kira udah mengabdi berapa tahun Bu di sekolah gitu? Saya. Dengan gitu. Ya mulai tahun 77 sampai 2014. Wih, lama. 30 berapa puluh tahun. Ya mungkin Bu ya ini mungkin sebagai ya closing statement ya mungkin apa nih? Saran atau mungkin apa kangen kepada jenengan waktu di SMA aja Bu, siapa apa SMP mana Pak, SMP apa itu tolong disampaikan juga, mungkin yang lihat video ini bisa oh itu guru saya, guru itu mungkin ini monggo silakan. Bagi ya, mungkin SMP jenengan pernah ngajar di SMP berapa, monggo disampaikan, siapa tahu ada yang lihat. Soalnya kan saya kan kebetulan ini kan dari murid jenengan di SMP 5. Padahal jenengan juga ngajar di beberapa SMP. Nah, mungkin kan video ini kan bukan untuk khususon SMP 5. Bukan. Jadi jenengan di ngajar siapa saja yang mungkin yang melihat video ini mungkin oh iya ini guru saya waktu di SMP 16 mungkin SMP berapa gitu. Monggo Bu. Ya, terima kasih Mas Heru. Anak-anakku sekalian bahwa kalian tahu tentang Bu Wiwi ini bagaimana cara mengajar dulu. Memang orangnya cerewet dan sebagainya. Tapi mohon maaf, kalian itu termotivasi menjadi orang yang benar. Saya mulai 77 sampai 2004 itu di SMP 5. Banyak SMP 5 yang apa insya Allah menjadi orang-orang yang berhasil. Itu saya ikut bangga kepadamu nak. Jangan lupa pada ibumu yang seperti ini yang sudah tuir. Iya. Enggak, sekarang bukan tuir Bu, senior. Senior ya, senior. Kemudian setelah 2004 saya kan terlalu jauh ya. SMP 5 ke dari Kedurus SMP 5 itu kan terlalu jauh. Saya ingin mendekati rumah. Saya akhirnya pindah ke SMP 16. Dari SMP 16 itu sampai berapa? 20 tahun, hampir 20 tahun saya di SMP 16. Mulai dari apa ya, anak saya masih kecil sampai kuliah. Di SMP 16. Di SMP 16 pun teman-teman SMP 16 yang baik hati, SMP 5 juga yang baik hati, dan anak-anakku juga gitu. Marilah kita untuk berbuat kebaikan demi rumah tangga kita, demi negeri kita, ya. Yang mungkin kalau kalian menjadi sudah menjadi orang tua ya, orang tua yang baik, tolong anak-anak putra putri panjenengan semuanya anak-anakku itu, kalau berarti untuk saya cucu ya. Bisa juga tak cucu buyut. Nah itu ditanamkan bahwa pendidikan itu harus ada. Dan pendidikan itu bukan hanya dipasrahkan katanya Mas Heru bongkoan di sekolah, bukan. Di rumah pun diajari. Panjenengan kalau sekarang sudah menjadi opa oma atau eyang kakung, eyang putri, mbah dan mbah kakung, itu tolong juga ikut dalam artian bukan ikut campur tangan dalam rumah tangga, bukan. Untuk mengajak cucu-cucu panjenengan atau buyut-buyut panjenengan, putra-putra panjenengan untuk apa ya, mendidik anak betul-betul dari rumah, nyaman di rumah, pinter, sopan santun, ya. Nanti sehingga dibawa ke sekolah juga sopan santun. Tidak ada yang murid berani sama guru, tidak ada murid yang ngomong kotor. Seorang guru sangat-sangat disayangkan. Mudah-mudahan tidak ada lagi seperti itu. Saya sangat berharap
Setelah dari SMP 16 yang begitu lama, saya diangkat jadi KS di SMP 40. Halo SMP 40, anak-anakku di 40, teman-teman, ya mudah-mudahan semuanya berhasil. Bukan hanya guru-gurunya, juga siswa-siswanya dari 40 berhasil semuanya untuk membawa nama bangsa. Saya ikut bangga pada kalian semuanya. Dari 2002-2004 saya tidak ada 2 tahun di SMP 40, pindah di SMP 9. Ya, SMP 9 itu, halo SMP 9. Guru-gurunya dan siswa-siswa yang waktu itu masih kenal sama saya, tolonglah bantu ya untuk mendidik anak-anak atau cucu-cucu kalian atau ponakan dan pokoknya keluarga kalian menjadi anak yang lebih baik. Jangan sampai semuanya dipasrahkan di sekolah. Di rumah juga harus ada pendidikan. Saya tahu kalau kalian mampu untuk itu. Karena kalian juga pernah sekolah yang zaman dulu. Kalau dibedakan dengan zaman sekarang sudah beda. Dari tahun 2009 saya diangkat, dipindah ya, tetap jadi KS di SMP 15 sampai pensiun 2014. Saya sangat bangga dengan guru-guru SMP 15, siswa-siswanya. Waktu saya diperpisahi, aduh saya sampai terharu, bangga dengan perjuangan guru-gurunya mengajak anak-anak untuk memperpisahi saya itu. Saya sampai menangis, ya Allah, sayang sama anak-anak. Anak-anak insya Allah juga sayang sama saya. Guru-gurunya juga itu, berbuat sebaik mungkin dari guru-guru SMP 15 itu. Jadi saya pensiun itu terakhir di SMP 15. Ya Allah, terima kasih dengan Allah bahwa saya pensiun sebagai kepala sekolah. Sebab ada teman-teman yang dari kepala sekolah terus dijadikan guru lagi. Sebenarnya tidak masalah jadi guru lagi. Seperti di perguruan tinggi, rektor ngajar lagi sebagai dosen, tidak masalah. Tapi saya merupakan kepala sekolah sampai pensiun itu merupakan kebanggaan bagi saya gitu loh. Saya pensiun masih jadi kepala sekolah, maksud saya seperti itu. Yaitu semuanya itu saya percaya Allah yang mengatur gitu loh. Sehingga insya Allah apa yang saya lakukan walaupun tidak berhasil penuh loh ya. Saya cuma membantu untuk membawa SMP 15 itu lebih maju lagi gitu loh. Jadi kalau seperti waktu itu SMP 1, SMP yang lain tuh ya mungkin ya jauh lah. Tapi saya untuk menyemangati anak kalau pas upacara ya, misalnya itu saya mau motivasi, kalahkan SMP 1. Dalam arti kebaikan Bu nggih. Wastabikul khairat nggih. Untuk memotivasi, itu untuk memotivasi. Tapi yang saya waktu di SMP 9 itu, SMP 9 waktu itu ujian nasional ya. SMP 9 pernah juara 2 kalau salah. Daripada SMP 6 kalah gitu loh. SMP 9 yang di atas itu. Ingat saya seperti itu karena kepala sekolahnya itu kan cewek ya. Aduh adindaku, aku dikalahkan rek sekolahku, katanya gitu. Saya itu karena saya sama guru itu harus kompak untuk anak itu. Di SMP 9, di SMP 15, saya itu selain ada tambahan
pelajaran tambahan. Itu juga setiap pagi jam ke-0 sebelum masuk itu anak-anak belajar di halaman berkelompok. Ya, berkelompok itu diawasi oleh guru matpel, mata pelajaran. Nah, itu kan juga untuk menanamkan apa ya, kedekatan antara guru dan siswa sehingga anak-anak itu termotivasi gitu loh. Aku diperhatikan sama guruku gitu. Dan saya sendiri, mohon maaf ya, bukan pamer, tapi saya waktu di SMP 15, di SMP 40, di SMP 9, saya mesti datang paling pagi. Gitu loh. Insya Allah seperti itu. Sebab ini saya masih ingat di SMP 40. Saya kan jadi kepala sekolah baru ya. Di SMP 40 itu. Gitu ada yang ngerasain. Soalnya saya itu datang number one gitu loh. Terus ada yang ngerasani guru-guru, halah tadi kepala sekolah anyar, paling sesuk-sesuk wis ndledek katanya gitu. Iya betul Pak itu. Besok-besok wis ndledek paling wis budal lawan maneh. Koyok kepala-kepala sekolah dhisik. Jadi astagfirullah, kok teganya yo. Tapi saya kan memang bukan hanya kepala sekolah, saya jadi guru pun itu nggak pernah terlambat, gitu loh. Sehingga begitu saya setiap hari datang pagi, terus lihat teman saya itu yang dengar dia ngomong gitu, kapokmu kapan yo, wiwi itu loh, memang orangnya seperti itu, meski datang pagi terus, nggak deledek katanya gitu. Jadi apa ya, ya Allah, selama saya jadi guru, jadi kepala sekolah, saya mohon maaf, saya bukan orang yang apa ya, sempurna. Saya karena masih belajar. Jadi mohon maaf apabila dari sahabat-sahabatku guru, terus siswa-siswa saya ada kesalahan-kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa dimasukkan ke YouTube atau TikTok dan sebagainya. Mohon ya dilihat ya, biar apa ya, tombol kangen untuk ketemu pada jenengan semuanya, ya anak-anak, ya sahabat-sahabat guru, apalagi kalau ada yang mau apa jawab ya Pak ya, jawab itu nanti komen pada YouTube atau TikTok ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.